Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DP Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebelumnya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe-nya, like dan juga share video ini biar bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal P3K, khususnya untuk soal yang saya bahas saat ini yaitu soal untuk P3K Guru Matematika SMP. Di sini akan saya sampaikan bagaimana cara saya mengerjakan soal P3K sehingga untuk mengefektifkan waktu yang digunakan, karena waktu yang diberikan itu sangat sedikit ya. Kalau menurut saya untuk mengerjakan soal-soal P3K yang disediakan itu waktunya sangat mepet. Jadi kita perlu ada trik ataupun cara-cara yang harus kita lakukan agar nantinya kita bisa mencapai passing grade dan lolos P3K nanti di tahap 3. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama ini yaitu soal bilangan pecahan, cuman di sini dalam bentuk HOTS ya. Jika 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 ditambah 1/4 kali 5 dan seterusnya sampai 1/99 kali 100. Oke, di sini kita perlu jabarkan terlebih dahulu. Untuk bentuk pecahan ini itu nanti akan berubah menjadi 1/2 dikurang 1/3. Kenapa seperti ini? Kita coba cek. 1/2 dikurang 1/3 itu sama dengan berapa? Nah, itu kan sama dengan 1/6 ya. Karena 3/6 dikurangi 2/6 sama dengan 1/6 ya. Nah, sama seperti yang ini. Maka dari itu kita ubah semuanya seperti ini. 1/2 dikurang 1/3, kemudian ini ditambah 1/3 dikurang 1/4 dan seterusnya. Nah, di sini kita temukan ada negatif 1/3 ditambah 1/3. Ini kan habis atau 0. Maka nanti seterusnya juga akan seperti itu. Ya. Jadi nanti akan tersisa bilangan yang paling depan dan juga bilangan di paling belakang, yaitu 1/99 dikurang 1/100. Nah, maka nanti ini kan sama dengan N. Maka nilai N itu hanya akan sisa ini. 1/2 dikurang 1/100. Itu sama dengan N. Nah, kita tidak perlu buru-buru untuk menjumlahkan karena di sini kita tahu untuk yang ditanyakan itu ini. Setengah dikurang N ya. Kita coba cek setengah dikurang N-nya tadi itu setengah dikurang 1/100. Oke, jadi ini jawabannya 1/2 dikurang 1/2. Kemudian ini main jadi ditambah 1/100. Ini habis ya. Jadi tinggal 1/100. Jadi jawabannya yang paling tepat itu 1/100 atau yang poin A. Itu dia untuk triknya. Di sini saya tidak operasikan dulu yang ini. Karena kita sesuaikan dengan apa yang ditanyakan di soal di sini ya. Nah, karena yang ditanyakan itu ada setengah min N, maka kita tidak perlu operasikan karena ini juga nanti akan mengurangi waktu kita ya. Jadi ini kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk mengurangi waktu mengerjakan dengan cara mengefektifkan waktu yang kita gunakan. Oke. Kita coba ke contoh yang berikutnya. Di nomor 2 ini, usia Ani adalah 2/3 dari usia Tina. Oke, usia Ani itu 2/3. Jadi A itu sama dengan 2/3 dari usia Tina. Kemudian usia Tina T itu sama dengan 4/5 dari usia Lisa. Jika jumlah usia mereka bertiga adalah 70 tahun, maka selisih usia Ani dan Lisa adalah, di sini kita harus bentuk perbandingannya terlebih dahulu. Jadi ini itu sama dengan, ini diubah ya, A banding T itu 2/3. Kemudian yang ini T banding L itu sama dengan 4/5. Nah, tinggal kita tulis aja di sini. Oke, A T
dan L. A-nya tadi berapa yang ada di sini? A-nya ada 2, T-nya 3. Kemudian yang dari sini T-nya 4, L-nya 5. Nah, caranya kita tinggal lakukan seperti ini, teman-teman. Ini garis ke sini, naik, kemudian ke sini. Nah, ini dikalikan ya artinya. Jadi yang ini ke bawah turun, ini 2. Dikalikan 4 jadi 8. Yang ini yang tengah 3 dikali 4, 12. Yang ujung 3 kali 5, 15. Nah, ini kita sudah temukan perbandingan ketiganya. Tadi yang diketahui yaitu jumlahnya 70 tahun. Berarti ini jumlah dulu. Jumlahnya berapa? 20, 35. Oke, kita sudah temukan jumlahnya. Berarti kita gunakan perbandingan. Sesuai yang ditanyakan ini selisih ya. Selisih usia Ani dan Lisa. Berarti kita yang diketahui dulu jumlahnya itu 35 per 70 sama dengan selisihnya berapa? Selisih Ani dan Lisa 8 dan 12. Berarti selisihnya ada 4. Berarti ini 4 per X. Kita tinggal kalikan. Jadi ini X sama dengan 4 dikali 70 per 35. Coret-coret 2 sama dengan 8. Oke, jawabannya yaitu 8 yang B. Di sini menurut saya ini akan lebih cepat mengerjakannya dengan cara seperti ini. Dan juga mengkalikannya kita langsung seperti ini ya. Kita langsung seperti ini agar lebih cepat. Sebenarnya kunci utamanya yaitu teman-teman sering belajar, sering menemukan contoh-contoh soal yang beragam, sehingga nanti ketika menghadapi soal itu nanti sudah terbayang, oh ini caranya seperti ini, begitu ya. Jadi semakin banyak belajar, semakin banyak referensi soal, itu akan semakin baik dalam proses pengerjaan, juga akan semakin cepat. Lanjut contoh nomor 3, suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh Ani sendirian selesai dalam 10 hari, sedangkan oleh Atik selama 15 hari. Jika mereka berdua sudah mengerjakan pekerjaan tersebut bersama-sama selama 4 hari, maka sisa bagian pekerjaan yang belum dikerjakan. Oke, kita pakai pecahan sistemnya ya. Ani itu dia dapat mengerjakan 10 hari, berarti satu harinya ini per hari ya, per hari. Nah, si Ani itu bisa mengerjakan 1 per 10. Kemudian si Atika, kalau misalkan T, itu mengerjakan 1 per 15. Nah, kemudian mereka bekerja bersama-sama. Berarti perharinya untuk bersama-sama itu jadi berapa? Seper 10 ditambah 1 per 15. Sama dengan berapa? Di bawah. Seper 10 tambah seper 15 berarti ini per 30. Ini 3 ditambah 2. Ya, sama dengan 5 per 30. 5 per 30 itu nanti sama dengan 1 per 6. Oke. Jadi kita sekarang sudah dapatkan satu harinya itu 1 per 6. Dia sudah mengerjakan 4 hari. Berarti kalau sudah dikerjakan 4 hari, kita bisa kalikan 4. 1 per 6 dikali 4 sama dengan 4 per 6 atau sama dengan 2 per 3. Nah, berarti total pekerjaan itu totalnya kan ada 1 ya, 1 pekerjaan atau 1 proyek. Sudah dikerjakan 2 per 3, berarti dikurang 2 per 3. Hasilnya masih 1 per 3. Jawabannya yang B, sepertiga bagian. Oke, paham ya teman-teman? Langsung ke contoh berikutnya. Di contoh nomor 4, Pak Wawan meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah dengan suku bunga setahunnya itu 6%. Jika Pak Wawan mengangsur selama 8 bulan untuk melunasi pinjamannya, maka besar angsuran tiap bulannya adalah, kita cari dulu yang pertama bunganya. Kita cari bunganya yaitu 6% ya. 6 per 100 dikali. Nah, kita kalikan dulu karena dia kan hanya 8 bulan. Bunganya ini per tahun, kalau dia hanya 8 bulan berarti ini 8 per 12. Dan baru dikalikan dengan jumlah modalnya atau jumlah pinjamannya yaitu 5 juta. Oke, kita bisa coret-coret di sini 2, ini 4. Oke, ini coret nolnya 2, coret nolnya 2. Tinggal 4 kali 5 sama dengan berapa? 20, nolnya tinggal hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti total bunganya itu 200.000.
Sekarang kita cari angsuran tiap bulannya. Berarti angsuran itu modal ditambah dengan bunga kemudian dibagi dengan jumlah lama menabungnya atau lama angsurannya ya. Berarti 5 juta ditambah 200, 5 juta 200 kita bagi dengan 8. Oke, 5 juta 200 dibagi 8 itu dapatnya 650 ribu ya. Jadi jawabannya yang 650 ribu atau yang C. Oke, mudah ya teman-teman, ini soal dasar. Tapi jangan disepelekan, nanti kemungkinan juga akan ada keluar soal contoh-contoh soal yang hampir sama seperti ini. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Oke, di contoh nomor 5, ada 4 toko alat tulis menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang didiskon seperti pada tabel. Ellen akan membeli sebuah buku dan sebuah pulpen di toko yang sama. Di toko manakah Ellen berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Oke, di sini kita lihat di tabel. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa, tidak perlu dihitung satu-satu ya teman-teman. Kita cukup hitungnya secara langsung saja. Yang pertama yang buku, kemudian yang pulpen. Nah, di sini ada harga. Langsung aja ya, ini toko A, toko B, toko C, toko D. Toko A untuk buku dulu 25%. Kita hitung diskonnya aja ya biar mudah. 25% berarti 2.500. Yang B 20% berarti 2.000. Yang C berarti 1.500. Yang D 1.000. Oke. Kemudian yang pulpennya 10%-nya berarti 800. 15%-nya berarti 800 ditambah 400 ya. 1.200. Kemudian 20% 800 tambah 800 berarti 1.600. Yang terakhir 25%, berarti tinggal ditambah 400, ini 1.600 ditambah 400 lagi. Ya, 2.000. Kita jumlahkan, ini 2.500 tambah 800, 3.300. Yang ini 2.000 ditambah 1.200, 3.200. Kemudian yang ini 3.100, yang ini 3.000. Oke, sudah jelas diskonnya yang terbesar yang A. Berarti toko yang paling tepat dia pilih adalah toko A. Toko A ya, oke. Lanjut contoh berikutnya teman-teman. Ya, contoh ke-6. Pada suatu rapat terdapat peserta sebanyak 10 orang. Mereka saling berjabat tangan satu kali. Banyak jabatan tangan yang terjadi seluruhnya adalah. Oke, kita coba cek kalau misalkan dia ada 10 orang, berarti dia akan membentuk suatu bilangan baris bilangan. Dia akan berjajar 10 orang. Nah, kemudian setiap orang itu berarti dari orang yang pertama, yang paling kanan misalkan dia berbaris ya. Yang ini dia akan berjabat tangan sebanyak 9 kali. Kemudian yang ini kurang satu lagi jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti ini dia berbaris bilangan. Bisa dijumlahkan dengan rumus, atau kalau saya misalkan jumlahkan langsung dengan yang awal dijumlahkan dengan yang akhir ya, dengan rumus yang itu. Berarti yang awal dengan yang akhir 10 dikali n-nya berapa totalnya? Ada 10 dibagi 2 sama dengan 100 bagi 2, 50. Jadi mereka berjabat tangan totalnya ada 50 atau yang A. Oke, mudah ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Oke, di sini Rina menjumlahkan nomor-nomor halaman sebuah buku yang terdiri dari 60 halaman, yaitu 1.800. Ternyata terjadi kesalahan karena ada satu halaman yang belum dihitung. Halaman itu adalah, oke, untuk mengetahui halaman tersebut karena cuma satu ya, berarti kita cari dulu berapa jumlah antara halaman 1 sampai 60. Seperti tadi nomor sebelumnya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 60. Berarti kita gunakan rumus tadi, 1 ditambah dengan 60, berarti 61 dikali jumlah total n-nya itu ada 60 dibagi 2 ya, jadi ini tinggal 30 dikali 61 yaitu 1.800 ditambah 30.830. Oke, nah sekarang tadi yang didapat baru 1.800, berarti yang belum kurangnya berapa? 30.
karena dia cuma satu halaman, ya udah berarti 30 halaman itu. Oke, mudah ya. Kita lanjut ya teman-teman. Bentuk sederhana dari 8AB dikurang 6BC ditambah 7CD dikurang 4AB ditambah 5BC dikurang 10CD. Ini mudah sekali ya, ini basic dasar sekali. Cuman di sini saya kasih trik aja teman-teman, sebelumnya kita coba cek dulu di pilihan gandanya. Pilihan gandanya itu yang paling depan ini dan ini itu dia sama semua, berarti kita tidak perlu hitung ya teman-teman. Kita tidak usah hitung, kita coba hitung dari yang berbeda saja. Yang pertama yaitu kita hitung misalkan yang BC dulu, yang BC. Berarti kita cek yang BC ini sama ini. Nah, min 6 ditambah 5. Berarti dia masih min 1. Berarti jawabannya itu min 1 BC. Kalau min 1 berarti jawabannya yang mana? Yang C, sudah jelas. Jadi kita tidak perlu menghitung seluruhnya. Hanya kita perlu hitung yang memang di situ terlihat berbeda. Oke? Di pilihan gandanya. Oke? Lanjut ya, contoh berikutnya. Hasil dari 1.000.001 kuadrat dikurang 999.999 kuadrat adalah, oke, ini dengan bentuk persamaan dasarnya ini A kuadrat min B kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Betul ya, teman-teman masih ingat? Oke, berarti ini kita tinggal substitusikan saja. 1.000.001 dikurang ditambah 999.999 kemudian dikali dengan A dikurang B. 1.000.001 dikurang 999.999. Oke, yang ini 1.000.001 ditambah 999.000 sekian, berarti jawabannya adalah ini 2 juta. Nah, kemudian yang ini yang belakang ini dikurangkan, berarti ini berapa? 2 ya. Oke, 2 juta dikali 2, 4 juta. Jawabannya yang C, 4 juta. Oke. Kita lanjut ke contoh yang terakhir ya, teman-teman. Oke, di contoh ke-10 ini soal tentang himpunan. Oke, kita definisikan dulu seperti biasa S-nya. Ini memang harus didaftar ya teman-teman, karena ini harus cari M, N, kemudian nyari gabungan baru dikomplement. Nah, untuk semestanya bilangan asli kurang dari 10 ya, berarti antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian yang yang M itu dia bilangan ganjil tapi antara 3 sampai 10. Berarti 3-nya ikut ya, ada sama dengannya 3, 5, 7, 9. Oke, sekarang yang N. Yang N-nya itu X, di mana X lebih dari sama dengan 9. Kurang dari sama dengan 9 bilangan prima. Bilangan prima mulai dari 2, 3, 5, 7. Oke. Sekarang kita gabungkan antara M dan N. M gabung N. Oke, M gabung N berarti kita tulis 2, 3, 5, 7, 9. Sekarang kita komplementkan dengan S-nya yang ada di sini. Kita tinggal lingkari saja yang tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 4, 6, 8 atau yang C. Oke, mudah ya teman-teman, kita harus belajar untuk dasar-dasar bilangan-bilangan dan juga himpunan-himpunan, baik operasi-operasinya ataupun bagaimana cara penyelesaiannya. Itu sih kunci dari saya. Kalau misalkan kurang ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Itu saja yang dapat saya share ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa lolos P3K tahap 3 nanti. Jika ada kesalahan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan juga share agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.